saya, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan satu dalam keberagaman, yang terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-13. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang yang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jemaat sekalian, ada seorang komponis yang berasal dari Jerman yang bernama Felix Mendelssohn. Itu pernah menyatakan sebuah kalimat yang menurut saya bagus dan menarik, yaitu esensi dari sebuah keindahan adalah bersatunya perbedaan. Sekali lagi saya ulangi, esensi dari sebuah keindahan adalah bersatunya perbedaan. Tentunya sebagai seorang musisi, sebagai orang yang bergelut dalam dunia seni, terkhusus dalam dunia suara, Bapak Ibu sekalian, hal ini sudah menjadi penghayatan pribadi dari Felix Mendelssohn. Karena apa? Karena dia tahu suara tenor, suara bass, suara alto, bariton, sopran itu adalah beda-beda. Tetapi ketika semuanya bersatu, terciptalah sebuah suara yang indah, megah di dalam sebuah paduan suara. Sebuah keberagaman, jikalau disikapi dengan sikap yang positif, akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Tetapi jikalau disikapi dengan sikap iri hati dan dengki, maka itu akan menimbulkan daya ledak yang sangat tinggi, yang dapat menghancurkan sesama. Saya rasa hal ini juga berlaku, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga dalam kehidupan bergereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus, dan mereka disebut sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita semua jemaat GKI Harapan Indah disebut sebagai tubuh Kristus, karena kita adalah orang-orang yang percaya Kristus. Gereja diumpamakan sebagai tubuh Kristus, dan di dalam tubuh Kristus itu terdapat beberapa banyak dan macam karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Penjelasan ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, dalam perikop yang kita baca tadi, itu menyatakan bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita masing-masing karunia-karunia yang berbeda-beda. Tetapi semuanya berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus, dan seharusnya semua karunia itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, setiap kita punya karunia, setiap kita punya kelebihan masing-masing. Jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang sombong, atau yang lebih ekstrimnya, menjadikan kita orang yang iri dan menjadikan saudara seiman kita sebagai musuh. Mungkin beberapa di antara kita bertanya, kenapa setiap orang percaya harus diberikan karunia-karunia yang dari Roh Kudus? Apa fungsi dari karunia-karunia itu diberikan?
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan dua jawaban dari apa yang menjadi fungsi karunia itu diberikan bagi setiap orang percaya. Yang pertama, itu karena karunia itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi fungsi yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah karena setiap karunia yang dimiliki oleh orang percaya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Kalau karunia itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, maka karunia itu akan berkembang secara maksimal dan banyak orang menjadi berkat, mendapatkan berkat. Tetapi jikalau karunia itu dipakai hanya untuk memuliakan diri sendiri, mencari kepuasan diri sendiri, maka saya rasa itu sudah keluar jalur dan sudah keluar dari esensi dari fungsi karunia itu diberikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menjadi fungsi dari karunia itu diberikan adalah untuk membangun jemaat atau saling melayani satu dengan yang lainnya. Karunia Roh Kudus dipakai untuk membangun jemaat dan gereja Tuhan, sehingga antara satu karunia dengan karunia yang lainnya itu saling melengkapi. Hari ini kita berjemaat dan bergereja sebagai satu kesatuan di GKI Harapan Indah. Oleh karena itu, setiap orang yang diberikan karunia, setiap orang percaya yang diberikan karunia harus saling melengkapi satu dengan yang lain, harus saling menolong satu dengan yang lainnya, bukan dipakai menjadi kontes siapa yang kuat dan yang paling sukses. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dianugerahi dan dikaruniai dengan begitu banyak karunia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Paulus terus mengingatkan mereka bahwa jangan sampai karunia-karunia mereka itu dipakai untuk sebagai ajang kontes siapa kuat, siapa hebat, sehingga terjadi perpecahan di tubuh Kristus. Tetapi Paulus mengingatkan mereka, pakai karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, dan pakai untuk saling menopang, saling melengkapi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus dan melayani jemaat pada waktu itu. Ada hal lain Bapak Ibu saya yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa terkadang memang tidak mudah secara ego, secara diri kita menerima kelebihan dari orang lain. Apalagi Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan, kita melihat kok dia bisa jauh lebih mumpuni dari saya, sedangkan saya kok rasanya tidak bisa berbuat apa-apa dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan perasaan itu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka itu bisa menjadi sarang bagi iblis untuk memakai kita menjadi agen penghancuran di dalam tubuh Kristus. Tapi hendaknya Bapak Ibu sekalian, kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita terima bahwa setiap kita telah dikaruniai karunia yang berbeda-beda oleh Roh Kudus. Tetapi semua karunia yang berbeda itu dipakai untuk tujuan yang sama, memuliakan Tuhan, membangun jemaat Tuhan. Paulus melihat Bapak Ibu sekalian, indikasi ini bisa saja terjadi dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Paulus di bagian firman Tuhan yang lain dalam Roma 12 ayat 10 memberikan kunci sukses di dalam hidup keberagaman, memberikan sebuah kiat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan berjemaat kita sebagai anggota ataupun jemaat ataupun partisipan di dalam jemaat GKI Harapan Indah. Roma 12 ayat 10 dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini kunci kesuksesan Bapak Ibu sekalian, di mana kita menjaga keberagaman, menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita jaga hati kita. Kita jaga pikiran kita. Kita memang berbeda Bapak Ibu sekalian. Kita berasal dari suku yang berbeda. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita berasal dari pekerjaan yang berbeda. Tetapi kita semua sudah disatukan di dalam darah Kristus yang telah menebus kita dan mengumpulkan dan menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Allah. Dan kita semua adalah saudara. Mari kita terus hidup di dalam kesatuan meskipun dengan berbagai macam keberagaman. Karena itulah kerinduan Allah di dalam tubuh Kristus,
bahwa setiap orang percaya harus hidup saling berdampingan, saling menolong, dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami berterima kasih karena firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa dalam setiap hidup kami ada karunia-karunia yang Tuhan titipkan untuk kami boleh pakai dengan semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan dan membangun jemaat Tuhan, melayani satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, sehingga setiap karunia yang ada boleh saling memperlengkapi. Tuhan berkati jemaat GKI Harapan Indah. Tuhan berkati para pemimpin majelis, para rohaniawan, sehingga kami semua boleh bersatu hati di dalam membangun tubuh Kristus di jemaat GKI Harapan Indah. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemulihan dari bangsa negara kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan juga yang boleh tolong sertai para pemimpin bangsa di dalam menyelesaikan setiap masalah ini ya Tuhan. Kami percaya tepat pada waktu Tuhan nanti semua ini akan berakhir dan kami akan memasuki sebuah perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan istirahat. Tuhan juga yang boleh menyertai istirahat pada malam hari ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.